Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai pendaftaran seleksi P3K Guru tahun 2021. Yang mana di sini ada surat edaran resmi teman-teman dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang mana dalam surat edaran ini ada beberapa informasi penting yang harus teman-teman ketahui. Salah satunya yaitu siapa saja yang berhak mengikuti seleksi P3K ini, kemudian dokumen apa saja yang perlu teman-teman persiapkan, dan juga bagaimana gambaran tes kompetensi nantinya dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita lihat di sini. Ini adalah perihal seleksi P3K Guru tahun 2021. Menindaklanjuti pengumuman Kementerian Pan-RB terkait formasi CASN P3K Guru tahun 2021. Dengan ini kami menginformasikan beberapa hal berikut. Kita lihat yang pertama, calon peserta seleksi CASN P3K Guru tahun 2021 adalah yang A, yaitu tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer X K2 BKN. Nah, jadi yang pertama ini adalah guru honorer THK2 yang sudah terdaftar di database BKN. Kemudian yang kedua yaitu guru honorer yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek. Nah, jadi yang kedua ini adalah guru honorer negeri yang sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian yang nomor 3, guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbudristek. Nah, jadi yang ketiga ini adalah guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Kemudian yang keempat yaitu lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Nah, untuk yang nomor 4 ini berlaku untuk umum teman-teman, asalkan ini memiliki sertifikat pendidik. Kemudian poin yang nomor 2, pendaftaran peserta seleksi CASN P3K Guru dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu sscsnbkn.go.id. Nah, jadi pendaftaran ini dilakukan secara online teman-teman, yaitu melalui portal resmi sscsnbkn.go.id. Yang mana nanti teman-teman mengakses portal sscsnbkn.go.id dan kemudian membuat akun, dan setelah itu teman-teman mengunggah beberapa dokumen yang diperlukan. Kemudian poin yang nomor 3, peserta yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun kecuali yang A, guru bahasa Indonesia ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu. Yang B, guru bahasa Inggris ahli pertama bagi penyandang disabilitas rungu. Kemudian yang C, guru penjasorkes ahli pertama bagi penyandang disabilitas daksa. Kemudian yang D, guru seni budaya keterampilan ahli pertama bagi penyandang disabilitas netra. Nah, jadi buat peserta penyandang disabilitas ini bisa mendaftar ke formasi mana saja teman-teman, kecuali 4 guru yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian poin yang nomor 4, seleksi CASN P3K Guru tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Nah, jadi 2 seleksi inilah yang harus teman-teman nantinya hadapi. Yang pertama yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Untuk seleksi administrasi ini mengecek kelengkapan dokumen yang teman-teman miliki, apakah sudah sesuai atau tidak. Dan jika teman-teman sudah sesuai ataupun lolos seleksi administrasi, maka selanjutnya teman-teman berhak mengikuti seleksi yang kedua yaitu seleksi kompetensi. Yang mana di sana ada seleksi tes kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan wawancara. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 5, seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru P3K. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah yang pertama yaitu pas foto. Nah, jadi untuk pas foto ini berpakaian rapi, background merah. Untuk ukuran ini biasanya 100 sampai dengan 200 KB, format JPG. Jadi buat teman-teman persiapkan saja untuk foto ini. Kemudian yang nomor 2 yaitu scan kartu tanda penduduk, yaitu KTP teman-teman. Jadi teman-teman persiapkan saja. Kemudian yang nomor 3 yaitu scan ijazah dan transkrip nilai pada jenjang S1 atau D4. Kemudian yang nomor 4 yaitu scan sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, maka teman-teman juga persiapkan scan sertifikat pendidik tersebut.
Kemudian yang nomor 5, bagi pendaftar penyandang disabilitas menambahkan surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, jadi ini khusus untuk yang penyandang disabilitas. Kemudian kita lihat poin yang B, verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek. Nah, jadi nanti verifikasi dilakukan secara otomatis dan manual teman-teman melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek. Kemudian yang C, verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linearitas sertifikasi pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan. Kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor sekian tanggal 15 Maret tahun 2021. Nah, jadi verifikasi administrasi ini dilakukan berdasar pada linearitas sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan, teman-teman. Jadi yang dicek ini adalah sertifikat pendidiknya dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidiknya ini tidak sesuai, maka akan dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki. Jadi seperti itu. Ini merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, teman-teman, yang mengatur mengenai linearitas dari kualifikasi pendidikan ini. Kemudian poin yang nomor 6, seleksi kompetensi dilakukan melalui tes kompetensi P3K Guru. Yang pertama yaitu tes kompetensi P3K Guru meliputi tes kompetensi dan wawancara. Nah, jadi tes kompetensi P3K ini ada dua, teman-teman, yaitu tes kompetensi dan tes wawancara. Berdasarkan tahun lalu, ini yang pertama yang dikerjakan terlebih dahulu ini adalah tes kompetensi. Jika telah selesai, kemudian teman-teman login kembali untuk mengerjakan tes wawancara. Jadi seperti itu. Kemudian yang B, materi tes kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kemudian yang C, tes kompetensi dan wawancara dilakukan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode CAT Ujian Nasional Berbasis Komputer CAT UNBK dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian yang D, tes kompetensi P3K Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2021 di tempat ujian kompetensi atau TUK yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi tes kompetensi P3K ini memiliki 3 kali kesempatan, teman-teman, khususnya guru honorer negeri. Dan untuk guru honorer swasta ini hanya memiliki 2 kali kesempatan, yaitu pada ujian kedua dan pada ujian ketiga. Kemudian poin yang E, seluruh pelaksanaan tes kompetensi P3K dibiayai oleh Kemendikbudristek melalui yang pertama yaitu Ditjen GTK untuk pembiayaan SDM CAT UNBK. Dan yang kedua yaitu dana BOS untuk operasional di TUK yang meliputi kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Nah, jadi semuanya ini ditanggung oleh Kemendikbudristek, teman-teman. Kemudian poin yang F, hal-hal teknis berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K akan diinformasikan kemudian. Nah, jadi menunggu info lebih lanjut, teman-teman, mengenai hal-hal teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tes kompetensi P3K ini. Selanjutnya kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan informasi di atas sesuai dengan kewenangannya. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan terima kasih. Direktur Jenderal Iwan Sahril. Baik, teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.